Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabarnya antum semua? Ustaz berdoa kepada Allah semoga antum sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yang Ustadz bagikan kepada ananda kami semua. Kiat hebat mengerti ilmu mustalahul hadis. Ini yang akan Ustadz bagikan kepada antum sekalian pada kesempatan yang baik ini. Karena waktu kita yang sangat singkat, pembelajaran yang hanya setengah jam, kemudian juga begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kalian ikuti. Ini semua akhirnya membuat Ustadz berpikir dan berusaha membuat kiat hebat agar ananda kami semua mengerti ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itu, Ustaz sangat berharap sekali kiat hebat ini dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa kiat hebatnya? Yang pertama adalah luruskan niat serta tekad. Ilmu yang kita pelajari ini, ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang sangat istimewa. Ilmu yang dengan ilmu inilah terjaga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, luruskan niat kita serta tekad tatkala kita mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Apa niat yang harus kita luruskan? Yaitu membela dan menjaga kemurnian sabda utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum mempelajari ilmu mustalah hadis dengan baik, maka ketika itu antum sedang tahap proses membela dan menjaga kemurnian sabda utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ini dia resapi dan akui bahwa ilmu ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad dalam menjaga agama yang dibawanya. Antum bisa beribadah di bawah naungan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadis tersebut bisa diamalkan, bisa diterapkan, itu ada prosesnya. Ketika sebuah dalil, sebuah hadis menjadi pegangan umat Islam, itu ada proses penyeleksian. Dan proses penyeleksian tersebut ada di ilmu ini, ilmu mustalah al-hadis. Ilmu ini merupakan keistimewaan buat umat Nabi Muhammad dalam menjaga agama yang dibawanya. Sehingga kita tidak menemukan ilmu ini ada di umat-umat terdahulu. Sehingga sabda atau agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka itu tidak terjaga, bahkan disusupi oleh perkataan tokoh-tokoh agama mereka. Namun umat Nabi Muhammad
Allah istimewakan dengan adanya ilmu ini. Kemudian yang ketiga ini, setelah luruskan niat, ya, kemudian resapi dan akui. Yang ketiga adalah baca kitab induk hadis, kitab yang 9, Kutubut Tis'ah. Karena bila ananda kami semua mempelajari ilmu masalah hadis, akan tetapi tidak membaca kitab induk hadis, Kutubut Tis'ah, nah nanti enggak akan ngerti. Karena sebenarnya ilmu ini ada itu karena adanya hadis Nabi. Nah, induk kitab hadis itu ada di Kutubut Tis'ah. Maka baca kitab induk hadis. Jadikan hal ini sebagai kebiasaan hidup seorang muslim. Bahwasanya kebiasaan hidup seorang muslim adalah membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca kitab induk hadis. Nah, apa yang dibaca di dalam kitab induk hadis tersebut? Nah, di kitab induk hadis tersebut nanti akan ada sanad, akan ada matan. Baca sanad, baca matan secara lengkap kedua hal ini. Jadikan dua hal di atas sebagai rutinitas. Minimal satu hari satu hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Minimal satu hari satu hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Nah, karena dengan kita mengetahui sanad, nah itu akan memudahkan kita memahami dan memantapkan kita untuk mengamalkan sabda suci Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada contoh. Nih, kitab induk hadis. Ini dia contohnya. Di sana ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Nasa'i. Ini ada 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Berikutnya nih, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Darimi. Nah, ini semua adalah 9 kitab induk hadis. Yang mana di 9 kitab induk hadis ini itu termuat sanad periwayatan sebuah matan dari hadis. Nah, dengan adanya sanad, adanya matan, maka dengan meneliti semua ini lahirlah ilmu mustalah hadis dalam rangka menjaga kemurnian sabda Rasul kita termulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila anak-anak kami mempelajari ilmu hadis ya, tapi males membaca kitab yang 9 ini, wah ini berat kita menguasai atau mengerti ilmu hadis ini. Kita semua mengetahui ya bahwasanya seorang muslim itu 2 pegangan hidupnya kan, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, baca Al-Quran, hafalkan, pahami, cukup belum? Baca hadis. Dan hadis terdapat dalam kitab induk hadis, terutama yang 9 ini. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya sampai Ad-Darimi. Dan semua ini alhamdulillah di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aplikasi-aplikasi di Android yang memuat 9 kitab ini.
dan bisa diakses secara gratis. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita tidak membaca kitab induk hadis. Inilah kerja seorang muslim. Seorang muslim punya pekerjaan. Apa pekerjaannya? Baca Al-Quran, baca kitab induk hadis. Ini pekerjaan yang paling utama seorang muslim. Makan, tidur itu nomor sekian. Tapi yang paling utama adalah baca Al-Quran, baca kitab induk hadis. Dan inilah yang bisa menguatkan iman kita, akidah kita. Betapa banyak kawan-kawan kita itu melenceng dari agama Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena dia berpaling dari Al-Qur'an, atau dia baca Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an, namun dia tidak membaca kitab induk hadis. Sehingga dia akhirnya tidak cinta kepada nabinya, tidak cinta ketika membaca hadis. Padahal di semua kitab ini terdapat rantai berita bagaimana sampainya hadis Nabi kepada kita umat akhir zaman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi saya berharap sekali baca kitab induk hadis agar memudahkan kalian memahami ilmu mustalah hadis ini. Selanjutnya, ini dia, ketahui istilah. Ini yang keempat. Nama juga istilah, mustalah. Mustalah itu istilah. Nah, jadi untuk memudahkan memahami sanad, memahami matan, nah, para ulama itu membuat istilah-istilah yang pada akhirnya akan memudahkan seseorang yang hidup setelah mereka meneliti apa yang mereka telah teliti sebelumnya. Istilah adalah ya sebuah kata atau gabungan kata yang telah berisi ya di sana makna, ada lagi mungkin metode, ungkapan dan lain sebagainya. Yang mana itu semua terkumpul dalam satu kata atau dua kata atau gabungan kata. Nah, nanti kita akan pelajari di sini tentang istilah-istilah di buku kita. Ya, nanti di sana ada al-hadis, apa makna al-hadis. Nanti di sana ada makna as-sanad, apa itu as-sanad. Ada matan, apa itu matan, ada itu isnad, ada itu athar dan lain sebagainya. Nah, ini semua istilah-istilah yang memudahkan kita sampainya hadis Nabi kepada kita, rantai beritanya. Bagaimana cara kita bisa mengetahui dan menghafal dan menguasai istilah-istilah yang ada di buku kita ini? Nah, yang pertama, baca istilah tersebut minimal 3 kali. Nanti akan saya praktekkan setelah selesai slide-slide ini. Kemudian setelah dibaca, hafalkan. Setelah dihafal, buat mind mappingnya. Iqra summa hafal. Baca lalu hafal. Kenapa? Karena al-ilmu fis sudur, ilmu itu dalam dada. Dalam dada. Itu ilmu sebenarnya. Namun tahapannya baca dulu. Setelah dibaca baru dihafal. Nah, untuk menguatkan hafalan kita, buat mind mappingnya. Nah, terkait dengan pelajaran kita mustalah hadis, di sini ada Ustadz buatkan peta pikiran terkait apa saja yang akan kita ketahui dari ilmu mustalah al-hadis ini. Ini sebagai al-marhalatul ula, ya, tahap yang pertama. Jadi peta pikiran ilmu mustalah al-hadis yang akan kalian ketahui. Nah, yang pertama ya adalah al-hadis. Ini akan kita ketahui apa makna al-hadis. Ada lagi makna al-khabar. Ada makna al-athar.
ini hadis dari Nabi, ini khobar dari Nabi, ini athar para sahabat. Nah, nanti ini akan kita ketahui apa itu hadis. Apakah semua yang berasal dari Nabi disebut hadis, ataukah ada poin-poin tertentu? Begitu pula khobar, begitu pula athar. Nah, ini yang pertama yang nanti akan kita pelajari. Ya, ini tahap semuanya akan kita pelajari, dan nanti ini yang insya Allah akan diuji kemampuan antum semua, kemampuan ilmiahnya. Kemudian ada lagi as-sanad, al-isnad, al-musnad, al-musnid. Ya, ini keliru ya, salah ketik. Ada as-sanad, apa itu sanad, apa itu isnad, apa itu musnad, apa itu musnid. Nah, ini dia peta pikirannya yang akan nanti kita pelajari. Ada itu matan. Jadi dalam sebuah hadis, dalam sebuah khobar, dalam sebuah athar itu ada sanad, ada isnadnya, ada musnad, ada musnidnya. Ini dia. Jadi hadis, khobar, asar ada sanadnya, ada isnad, ada musnad, ada musnid. Dan dari sanad, isnad ini nanti akan ada namanya matan. Jadi hadis, khobar, asar itu dia di dalamnya ada sanad, isnad, dan ada matan. Apa itu matan? Nah, kemudian nanti ada lagi istilah al-muhaddis, al-hafidh, al-hakim, yang mana mereka ini semua ini konsentrasinya adalah meneliti hadis yang sampai kepada kita, baik berupa sanad maupun matannya. Lalu nanti mereka kumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut dengan musnad. Ya. Nah, seperti itu dia. Tapi mereka bertiga ini nanti tahapannya berbeda-beda. Nah, kemudian nantinya para muhaddis atau al-hafidh atau al-hakim ini dari ketiga hal ini nanti akan memberikan penjelasan bahwasanya hadis ini mutawatir, hadis ini ahad. Nanti akan kalian ketahui ini hadis mutawatir, ini hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Apa itu hadis ahad? Nah, ini sangat penting untuk antum ketahui. Karena nanti dari hadis mutawatir ini, hadis ahad ini, ya, nah, nanti dia ada, ya, klasifikasinya nanti dia. Nah, terutama hadis yang ahad itu nanti ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang tertolak, ada yang diterima hadisnya, ada yang ditolak. Nah, ini taksimnya, ya, pembagiannya. Jadi ini peta pikirannya, nak, yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala sampai menjelang pertengahan semester nanti. Dan semua istilah-istilah ini itu sudah ada penjelasannya di buku kita, di buku PDF kita. Dan tadi sebelumnya setelah sampaikan, langkah untuk menguasai peta pikiran ini adalah dengan membaca. Itu jendelanya, membaca. Lalu apa? Hafalkan pengertiannya. Nanti Ustaz akan kasih tahu bagaimana metode menghafalkan istilah-istilah ini. Insyaallah mudah sekali. Kemudian ya dibuat seperti ini petanya agar memudahkan kita ketika murojaah. Baik, kita lanjutkan. Ini nak, targetkan 80% telah mengerti. Mengerti ilmunya dan mengerti untuk mengamalkannya. Ketika seseorang mengetahui sebuah berita dan tahu runtutan orang-orangnya, tahu latar belakang peristiwa itu, tahu latar belakang siapa orang-orang yang menyampaikan. Kita kalau punya kawan yang kita percaya, dia menyampaikan sebuah berita kepada kita, kita akan percaya.
Namun kalau ada teman yang jauh dari kita atau orang lain nyampaikan kepada kita sebuah berita, mungkin kadang kita belum begitu percaya. Namun kalau sudah orang dekat kita yang menyampaikan, kita akan percaya dan kita siap untuk menjalankannya. Maka nak targetkan 80% antum telah mengerti dan siap untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi yang telah antum baca dari kitab induk hadis. Kemudian ini listen timeline kita di bulan Agustus tanggal 8 sekarang dan tanggal 15 nantinya kalian usahakan 80% mengetahui istilah yang ada di halaman 7 dan halaman 8. Di tanggal 22 dan 29 Agustus kalian berusaha untuk mengetahui istilah yang ada di halaman 9 dan di halaman 10. Kemudian di bulan September tanggal 5 dan tanggal 12 kalian berusaha lana untuk mengetahui istilah yang ada di halaman 11 dan sampai halaman 13. Nah, dan sebab itu insyaallah sangat mudah. Ya, syukran, barakallahu fiikum. Baik, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran yang dari kitab. Nah, ta'rifatun awwaliyah. Ini istilah-istilah penting. Ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabuli war rad. Ilmu istilah hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah, tentang dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang mana dengan dasar dan kaedah ini diketahuilah keadaan sanad dan matan suatu hadis, apakah dia diterima, apakah dia ditolak. Jadi main mappingnya sudah Ustaz gambarkan kan? Nah, ada hadis, sebuah hadis, sana ada sanad, di sana ada matan. Kemudian nanti para muhaddis atau al-hakim atau al-hafidh lah yang meneliti, sehingga dengan penelitian mereka membuat sebuah usul, sebuah qawaid, ya, yang dengan usulan qawaid ini itu dapatlah diketahui secara jelas bagaimana keadaan sanad dan matan suatu hadis. Apakah dia diterima, apakah dia ditolak. Jadi ilmu yang ada sekarang ini inilah ilmu yang disusun ulama untuk menjaga keutuhan agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maudu'uhu dirasatus sanad wal matan min haitsul qabuli war raddi. Yang dibahas adalah sanad dan matan. Ini yang diteliti. Bahkan sanad ini 90-90% dipelajari. Baru matan ini kurang lebih 10%. Dengan mempelajari ini, nah akhirnya itulah yang diberikan kepada umat. Ini hadis nabimu. Ini bukan hadis nabimu. Ini hadis palsu, jangan diamalkan. Ini hadis yang benar, amalkan wahai umat Nabi Muhammad. Ini perjuangan ulama luar biasa. Sehingga tamyiz samaratnya, yaitu buahnya samaratuhu tamyiz as-sahih min as-saqim min al-hadis. Akhirnya apa? Umat tahu ini hadis sahih, ini hadis yang dhaif, yang tidak benar periwayatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian al-hadis, ini istilah yang akan kita hafalkan. Al-hadis lugatan al-jadid. Hadis secara bahasa artinya adalah baru. Nah, ini secara bahasa. Secara istilahan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat akhlak. Nah, jadi dikatakan hadis bila itu ucapan Nabi, bila itu perbuatan Nabi, bila itu persetujuan Nabi, bila itu adalah sifat atau perangai Nabi SAW. Keempat hal ini bila disandarkan kepada Nabi, maka namanya hadis. Dan penyandaran ini harus diteliti, nak. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, menyandarkan sesuatu kepadaku, baik ucapanku, perbuatanku, takrirku, sifatku, ternyata itu bukan dariku, maka dipersiapkan tempat di neraka. Nah, maka ulama hadis, Masya Allah, dengan ilmu ini, ya, terselamatkanlah orang-orang, ya, dari menyandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal itu bukan bagian dari Nabi SAW. Dan akhirnya umat pun, ya, benar-benar jelas menyadari bahwasanya ini benar-benar berasal dari nabinya SAW. Kemudian al-matan lughatan ma saluba wartafa'a minal ard. Matan secara bahasa adalah apa yang naik atau timbul dari tanah, artinya tanah yang timbul, tanah yang tinggi, itu namanya matan secara bahasa. Ya, secara istilah dan yang kita inginkan secara istilah, ya. Jadi semua istilah-istilah ini, nak, yang kita inginkan itu secara istilahnya, bukan secara bahasanya. Nah, secara istilah matan artinya adalah mayantahi ilai sanad minal kalam, yaitu rantai ucapan nih minal kalam, apa yang berakhir kepadanya sanad dari ucapan. Artinya gini, selesai dulu sanad baru ada ucapannya. Nah, itu dia, yaitu ucapan yang sebelumnya itu didahului oleh sanad. Itu namanya matan. Ucapan yang sebelumnya didahului oleh sanad atau rantai periwayatan. Baik. Kemudian berikutnya sedikit lagi al-khabar. Al-khabar lughatan an-naba. An-naba, berita. Secara istilah terdapat 3 pendapat. Fihi salah satu aqwal. 3 pendapat. Muradif lil hadis, sama seperti hadis. Berarti khabar ya sama, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Ada juga pendapat mengatakan tidak, berbeda. Hadis, fal hadis, ya, maja' an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khabar maja'a an ghairi. Adapun khabar itu yang datang dari selain beliau. Yang ketiga, a'ammu minal hadis, lebih umum daripada hadis. Artinya fal hadis maja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar maja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam au an ghairihi. Hadis yang datang dari Nabi, khabar yang datang dari Nabi atau selain dari Nabi. Nah, seperti itu dia. Baik. Kemudian as-sanad lughatan al-mu'tamad, yang dijadikan sebagai sandaran. Sandaran. Adapun secara istilah silsilatur rijal al-musilah lil matan, yaitu silsilah, rantai orang-orang yang nantinya tersampaikanlah kepada matan, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi atau sifat Nabi atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pendahulunya, yaitu rantai periwayatan. Kemudian terakhir ada athar, ada isnad, ya. Nah, al-athar baqiyatus syai' secara bahasa, yaitu sisa dari sesuatu. Secara istilah fihi qaulan muradif lil hadis mughayyir lahu
wa huwa ma udhifa lis sahaba wat tabi'in min aqwal au af'al. Asar sama kayak hadis, atau ada pendapat yang lain, yaitu semua yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik ucapan maupun perbuatan, itu namanya hadis. Itu namanya athar. Itu namanya athar. Ma udhifa ya li sahaba wat tabi'in min aqwal au af'al. Dan terakhir al-isnad. Isnad ini dua makna. Dia mirip seperti tersampainya hadis kepada yang menyampaikan secara bersanad. Nah, atau sama dia seperti sanad, silsilatur rijal al-musila lil matan. Nah, sebenarnya semua ini bisa kalian dapat gambaran umumnya ketika kalian sering membaca kitab induk hadis. Oleh karena itu, terakhir pesan Ustaz, tolong bacalah kitab induk hadis dan amalkan kandungan hadis yang terdapat dalam kitab induk hadis tersebut. Ya nak, demikian dari Ustaz. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Waktu yang membatasi kita, insyaallah metode menghafalnya akan Ustaz mulai di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.